anggota tubuh zahir itu sehat. Tapi kalau afiah itu wilayahnya wilayah batin. Maka kalau digabung namanya sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Jadi afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Itu namanya sehat wal afiat. Banyak orang sehat tapi tidak afiat. Badannya sehat tapi hobinya maksiat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Tubuhnya sehat tapi perilakunya jahat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Sehat itu penting banget, penting banget. Iman kuat, kalau nggak sehat, ibadah nggak bisa maksimal, ibadah nggak bisa sempurna. Sholat aja kalau kita tubuhnya nggak sehat kan sholatnya nggak bisa sempurna. Gitu. Ibadah apapun, iman sekuat apapun, kalau kondisi badan, kondisi fisik, kondisi tubuh nggak sehat, ya nggak bisa maksimal ibadahnya, nggak bisa sempurna. Haji kalau tubuhnya nggak sehat ya nggak bisa sempurna, tahu sendiri kan jenengan. Nah makanya itu penting. Apalagi sehat tapi nggak punya iman, nah itu malah nggak karu-karuan. Bahasa Inggrisnya the koclok, nggak cukup pekok. Sehat tapi nggak duwe iman, maka pelaku kejahatan itu rata-rata orang yang tubuhnya sehat. Gini apa betul? Sing tukang rampok, sing tukang nyolong itu rata-rata tiang sakit apa tiang sehat? Sing tukang korupsi ini kok tiang sakit apa tiang sehat? Sing tukang gambleng itu tiang sakit apa tiang sehat? Sing tukang memilih bojo niku tiang sakit apa sehat? Sehat. Tiang sakit. Lagi niku sehat tapi tidak afiat. Makanya penting loh, sehat itu penting. Nggih Bapak nggih. Wis sampean di bojo wayu banget nang ora sehat. Gua apa Pak? Dikeloni nang kumat mengine. Aduh sehat Masya Allah, penting banget. Nah, menurut yang saya tahu, saya juga dikasih tahu sama dokter, penyakit itu sumbernya dari 3. Dokter ini mau ngerti mau orang. Dokternya belum tentu tahu. Saya juga dikasih tahu sama dokter. Saya percaya kalau urusan kesehatan yang ngasih tahu dokter saya percaya. Kalau urusan hukum fikih yang ngasih tahu ulama kiai saya percaya. Kalau urusan keamanan yang ngasih tahu polisi saya percaya. Kalau urusan kesehatan yang ngasih tahu dokter ahlinya memang saya percaya. Percaya saya. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Jadi sebabnya penyakit itu karena 3. 1, ada penyakit sebab keturunan namanya genetik. Yang kedua, ada penyakit sebab salah dalam pola hidup, pola makan, namanya alergi. Alergi itu ada alergi luar, ada alergi dalam. Yang ketiga, penyakit sebab pikiran. Ini setelah diteliti, penyakit karena keturunan itu cuma 10%. Jadi kemungkinan nurun itu cuma 10%. Nggak usah takut yang berlebihan. Apalagi orang yang diindikasi ada penyakit keturunan terus dikucilkan, dosa besar. Agama juga melarang. Ini punya penyakit keturunan terus dijauhi, dikucilkan, dosa besar. Ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang diprovokasi sama tetangga. Loh katanya ibu mau ambil menantu anak itu. Iya dinone wis dadi batal Bu. Gak krungu wong iki bapake mah kenceng mani. Anake mesti kenceng kecut. Itu enggak bener. Kemungkinan turun cuma 10%. Bukti ya, ada orang yang di apa namanya didiagnosa punya penyakit gen keturunan. Anaknya 10 misalnya. Itu paling-paling yang terkena penyakit itu cuma 1, yang 9 aman. Dia Pak Dokter ya. Nah, kan gitu. Kadang 3 maksimal itu. Lebih banyak yang enggak kok. Lebih banyak yang enggak. Ojo dijauhi. Yang kedua karena makanan, itu namanya alergi, alergi dalam, alergi luar. Itu 15%. Yang paling banyak itu penyakit karena pikiran, 75%. Nah iya, jadi ada yang gering-geringin itu gak perkara keturunan, gak perkara keliru mangan, tapi perkara pikiran. Jadi ini penting diperhatikan ya. Ada sebab pola makan, pola pikir, pola hidup, paling akeh itu kakean pola. Jadi sing dari penyakit paling banyak itu kakean pola. Bukan karena pola makan, pola pikir, pola hidup. Iya itu, pola makan iya, pola pikir, pola hidup, tapi yang paling
Parah paling bahaya itu kakean pola. Kakean pola. Ini perlu dijaga. Terlebih jenengan melaksanakan ibadah haji. Ini mau pelaksanaan inti haji, wukuf di Arafah, sehingga dihemat tenaganya Bapak Ibu. Tenaganya dihemat. Jangan sampai nanti pas gongnya, pas inti pelaksanaan hajinya, jenengan kondisinya drop. Sayang sekali. Dan itu banyak dialami oleh jamaah yang misalnya mohon maaf ya, kondisi kayak gini jenengan forsir umroh terus pagi umroh malam umroh pagi umroh malam umroh engko wayahe wukuf remek sampean. Itu namanya gondok kupo kelangan sego. Ya bulu uceng kelangan tumpeng niku jarene wong Jawa. Nah, itu keliru. Jadi sekarang masalah kesehatan itu harus menjadi prioritas utama karena udah mendekati pelaksanaan ibadah haji. Atine juga ditoto. Jenengan ten mriki niku setor pirang-pirang perkara. Setor bondo, setor rogo, setor rasa, setor donga, setor nyawa, setor dosa. Berarti setor 6 perkara nih. Setor bondo. Bondo mboten jenengan tuku mriki. Bondo ana sing ngadol pekarangan barang. Lho nggih setor bondo. Sing ning omah nggih pun disetorno di pasrane keluarga. Tapi insyaallah sing disetor-setor niku mangke dibalikno kali Gusti. Karena ya, pertama setor bondo. Yang kedua, setor rogo niku. Forsir tenaga itu Masya Allah. Masya Allah. Ya kudu disetorno. Ndak kenal capek tapi kan seneng kok nggih. Capek kesen setor rogo. Nomor 3 setor rasa. Rasa ten mriki kalih rasa ten Indonesia beda. Makanya lek dahar ten mriki lawuh utek aja lawuh ati, nggih. Ngangge lawuh utek aja lawuh ati. Maksudnya pripun? Niki masakan mriki niku sak masakan Indonesia ini ya tetap ada aroma Arab, nggih. Makanya kula sering ngomong nek dahar ten mriki aja nganggo lawuh ati tapi lawuh utek. Nek lawuh ati niku piye? Yo dirasakno piye panganan Arab panganan apa piye. Tapi sampean niku mikir sampean iki manggon ndi. Biasane tujuane ibadah harus adaptasi. Aku kok nek gak tak paksa gak dahar ya malah loro. Nggih, setor rasa. Nomor 3 setor nyawa wis bismillah, mulai dari rumah wis niat kabeh wis dipasrahne keluarga nggih. Barangnya wis dipasrahne mulane temen iki jenengan betul usah mikir sing ten omah. Bahkan wis pamit-pamitan. Umpamane salah satu hikmah ibadah haji niku ngelingno kula jenengan perjalanan menuju kematian. Wingi pun pamitan karo keluarga nggih. Pun sami pamitan terus njaluk didongakno kesalahane njaluk di ngapura, dosa-dosane njaluk di ngapura, utang-utange njaluk dibebasno. Mboten ya niku ya. Padha persis karo jenazah ape dibudalno ning kuburan. Ana sing pidato menawi niki tasih wonten kesalahan nyuwun di ngapura, menawi tasih wonten hakul agami, tolong berhubungan dengan keluarga. Persis yo diadani. Jenengan pengen diadani? Nggih. Krasa jenengan nek dadi manjen. Lho manjene haji niki perjalanan menuju kematian. Sampeyan pikir lho. Pertama sampeyan kain ihram dibuntel kain wis kok pangkate apa ya wis dadi dokter sik dadi apa bayarane akeh apa ya apa wis nek kene kok padha kabeh dibuntel kain ihram warnane putih iku simbol bahwa kelak kita akan dibungkus seperti itu. Makanya wong haji niku perjalanan menuju kematian. Pamitan keluarga, pamitan saudara itu pamitane roh akan meninggalkan jasad. Pamitane roh akan meninggalkan jasad. Indonesia Mekah itu jaraknya jauh. Ini gambaran bahwa kita akan menempuh perjalanan jauh, dunia sampai dengan akhirat. Perjalanan jauh. Penjenengan dari Indonesia ini kloter pundi niki? Campur, Pak. Campuran ya sono Semarang pokoknya wis pokoknya dari Indonesia ke sini jauh napa mboten? Jauh kalau dulu berbulan-bulan. Sekarang karena lebih canggih kan kelihatannya kayak dekat padahal jauh. Sama. Ini gambaran perjalanan penjenengan besok. Penjenengan akan menempuh perjalanan jauh menuju akhirat. Apa yang dibutuhkan? Sangu. Jadi kondisinya itu mriki, sing sangune akeh gaya, sing sangune merepet, ya melas. Lewat pinggire bakul Mas yang ngeli.
Kita kelambi api ini yang begitu regane ngono misale ya 3.000 ya gila ya. Sama jenengan nanti perjalanan menuju ke akhirat, jenengan yang akhir nek sangune akeh, gaya jenengan. Iki wong haji sing sangune akeh, manggone nang isor jambu ngono Bu. Tower jam-jam nang isor jambu ngono le manggone. Ngono kae bayare 400 juta, 500 juta. Gaya nang ngono sangune akeh. Dan sampean kan sangune pres-presan. Mulane niki alhamdulillah pemerintah memberikan fasilitas yang luar biasa. Hotelnya enak napa mboten? Enak. Dahanane enak napa mboten? Enak. Kamar mandine enak napa mboten? Enak. Pelayanan petugasnya enak napa mboten? Nek enten petugasnya sing mboten ramah lapor ke kula. Langsung tak mutasi. Lah niki masyaallah. Jadi di era Gusmen terus Menteri Agama, wah masya Allah peningkatan pelayanan ibadah haji luar biasa. Kula niki hampir tiap tahun berangkat dan kula seneng keluyuran ngeten niki menyapa jamaah. Jadi hotel yang dulu hotelnya jamaah haji Indonesia dengan yang sekarang jauh. Biyen niku hotel itu pinggir-pinggir rontok elek-elek ngoten. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi untuk 2 tahun ini luar biasa. Hotel fasilitas luar biasa. Hotelnya api-api ini hotel jenengan ini wis nemen enak apa mana sih mau main. Ini lah kadang mlebu lip ora iso carane. Nganggo arep mlebu kamar nempelno kartu sekaket. Lho kesetrum. Orang tahu mlebu ning hotel. Ini fasilitasnya luar biasa. Masakannya juga diupayakan masakan Indonesia. Terus masya Allah, wah enak. Lumbian itu sering terjadi kendala jenengan tak aturi. Lip macet, air. Jenengan mboten nanti kekurangan air to niku. Masyaallah kadang lampu mati. Baru mati habis, Pak. Ya lumrah pancene digo wong sak donya. Tapi ini pelayanannya luar biasa. Luar biasa. Masyaallah. Oke. Terus aku ngomong tekan ndi mau setor nyawa. Ngoten-ngoten setor bondo, setor raga, setor rasa, setor nyawa, setor donga. Setor judisi ya. Setor donga. Tentunya ini nggih mustajabah. Jangan disia-siakan. Ada 17 tempat Makkah Madinah yang mustajabah. Jadi donga mandi, donga mustajabah itu ada beberapa faktor ya. Bapak Ibu, donga mustajabah niku satu karena memang ainu doanya. Karena memang doanya yang mustajabah. Ada doa namanya Ismul A'dzam. Siapapun orangnya, campur dekat. Siapapun orangnya yang berdoa pakai Ismul A'dzam pasti diijabah. Kenapa? Karena yang mustajabah memang doanya. Sebejat-bejatnya orang, kalau dia berdoa pakai Ismul A'dzam pasti diijabah. Ini doa mustajabah karena memang doanya. Sebejat-bejatnya orang berdoa pakai Ismul A'dzam pasti dijawab. Nah Ismul A'dzam itu apa? Bagaimana? Seperti apa? Itu dirahasiakan oleh Allah. Sayangnya dirahasiakan. Lho umpama gak dirahasiakan ya kenaan sampean. Utang 5 miliar ya Allah lunas utang ludak langsung lunas. Dirahasiakan oleh Allah. Itu karena doanya. Jadi donga mandi niku siji ana mergo donga niku. Mergo donga niku. Loro mergo wong sing donga karena orang yang berdoa. Rasul, nabi, wali sing donga ngoten niku mergo wonge sing mandi. Karena orang yang berdoa diijabah oleh Allah. Sampeyan kan ora klebu nabi yo gak, rasul yo gak, wali murid. Gak klebu arep meningkat dadi waliullah berat. Paling boten levelnya kudu Gus Mahfud ngeten iki. Minimal ono bibit wali murid wis. Kali nama iki waliullah. Wonge, anjene wonge sing mandi. Dadi siji mergo dongane, loro mergo wonge. Nomor 3 mergo waktune. Ada waktu-waktu yang doa mustajabah. Di antarane bainal adana ini, antara adzan dan iqamah. Itu kan waktu yang doa diijabah ya. Donga pas Lailatul Qadar. Ketika waktunya memang donga pas saya sujud. Waktunya yang mustajabah itu waktu ya. Inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Waktunya sing mustajabah. Ini di rumah apa tadi? Aku curiga sing ibu-ibu gak ngomong orang terpesona. Tercengang. Doa yang mustajabah. Oh iya, doa yang mustajabah. Yang ke berikutnya yang ke berapa?
Tiga lagi habis tiga. Yang keempat karena tempatnya. Jadi mustajabannya juga karena tempat. Nah, di Makkah Madinah ini ada 17 tempat mustajabannya doa. Di antaranya ya Nenggone Multazam, Hijr Ismail, termasuk nanti di Arafah. Jangan disia-siakan. Waktunya terbatas loh ya. Ya terbatas. Dari usia jenengan hanya diberi kesempatan Arafah itu mulai zuhur sampai harusnya sampai tuluul fajr, tapi karena penjenengan harus menjalankan ibadah-ibadah yang lain kan sampai maghrib sudah harus mulai bergerak ke Musdalifah. Itu waktu yang mustajabah, tempat yang mustajabah. Di antaranya itu. Nah, di Makkah Madinah ini jangan sia-siakan setor dongo. Singkatan dongo untuk menghindari penyebab haji tidak mabrur itu kan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh rafas, ngomong elek, enggak boleh fusuk, berbuat elek, enggak boleh jidal, para padu gegeran tukaran. Nggih. Nah, cara menangkalnya pakai apa? Dongo, pakai zikir, pakai dongo. Niku cara menangkalnya. Soale rawan tukaran, mriki niku rawan tukaran. Hubungannya karo bojone, gampang. Masalah sidik iso dadi perkara. Blojo kelarangan iso dadi perkara. Lho nggih, asli. Kenapa? Mau tak ceritane ngono mriko. Karena haji itu ada nilai historis kedahsyatan cinta Adam dan Hawa. Makanya berhaji itu kalau suami istri koyong antenanya. Pemane kok sampean di Arafah, kenek dino Arafah deket karo gunung Arafah. Kuwi nek karo bojone mesti koyong antenanya. Koyong antenanya, cintanya itu pasti akan semakin kuat. Nah, orang itu kalau cintanya semakin kuat, bencinya juga semakin kuat. Kan antara cinta dan benci itu pembedanya tipis banget. Kok baper? Iya. Makanya rawan pikiran ini kudu hati-hati tenan. Kudu hati-hati tenan. Sing terakhir setor dosa. Jadi ku setor dosa. Janjine Allah kalau jamin dunubihi kayong waladatuhum. Man hajja falam yarfuz falam yafsuk. Siapa yang berhaji dia tidak rafas, dia tidak fasik, enggak ngomong elek, enggak berbuat elek, maka keluar dari semua dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Setor dosa. Jadi jaminannya jenengan haji ini nek bener mabrur, bersih dari semua dosa. Amin amin amin. Nah, sing disetorno iki Mas. Aja kuwatir sampean. Bondo sing disetorno dibalekno karo Gusti Allah. Enggak ada ceritanya orang kaya jadi miskin gara-gara haji. Menowo kalau mungkin ada di daerah sampean ada orang dulunya kaya terus gara-gara haji jadi bangkrut, itu berarti enggak beres orang. Enggak ada ceritanya. Yang jelas berhaji tambah suke itu sak pirang-pirang. Amin amin. Loh, nek masalah dunya pamine kenceng. Padahal enggak oleh haji krono dunya. Tapi dibalekno karo Allah, janji dibalekno. Bahkan zaman kalau punya tekad, ya Allah haji kaya ngene enak. Aku duwe cita-cita kepengin berangkat nang haji keluargaku sapa. Mesti iso sampean. Yakin aku buktekno niku Bu. Saya itu udah buktekno. Semua guru yang ikut berarti di pesantren saya tak umrono. Iso alhamdulillah. Satu. Terus rogo sing sampean setorno ku dibalekno, balik nang Indonesia sehat maneh sampean. Amin amin amin. Nyawa insyaallah durung wayah disetor balik. Amin. Bondo, rogo, nyawa, rasa balik. Nanti kalau udah ke Indonesia balik, rasa masakan Indonesia lagi, suhu Indonesia lagi. Kalau di sini kan suhunya beda, masakannya beda nggih. Rogo, nyawa, bondo, rogo, rasa, nyawa, donga dikembalikan dengan ijabah. Doa dosa nek dibalekno aja gelem. Kecuali sing sitok niki. Dibalekno jaminane warga. Kata sudah cukup ya. Ampun, monggo. Masyaallah. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih, monggo Mbak Yai, monggo. Pun kula pun wayah meh rampung jenengan rawuh. Berarti Mas
Kula pamit kersane disambung kalih Mbak Yai ini. Dan kula nyoba ngapunten sanget Mbak Yai. Niki kula kunjungan Mbak Yai, visitasi bahasane kula. Doktere lho kerjane temenan apa ora. Karwane nek ora temenan yo. Ya Pak Dokter, tadi saya bahasanya visitasi, saya ingin melihat di sini petugasnya beliut orang. Semangat, harus semangat. Petugas itu pahalanya lebih besar daripada jamaahnya. Amin. Jadi jangan memfasilitasi jamaah supaya lancar ibadahnya. Taruhlah misalnya jangan memudahkan jamaahnya. Jangan ngalah, aku gak iso melu nang masjid terus karena aku tugas, tapi jamaah kan mudah untuk melaksanakan ibadah. Jangan yang memfasilitasi. Oh, pahalanya lebih besar ya. Lebih besar nah ikhlas. Nah, ikhlas. Iya benar. Jadi luar biasa. Dan saya lihat petugas kita subhanallah keren, petugas kita semangatnya luar biasa. Ya, jenengan semua ini menjadi wasilah lancarnya ibadahnya para jamaah. Sesuai dengan porsi masing-masing, apalagi ya termasuk yang membimbing, masya Allah luar biasa. Sama nanti kurungu tuh, manjah aja fakat ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang berperang meskipun dia tidak ikut berperang, dia dapat pahala kayak orang yang berperang. Sopo nyangoni kiai. Walaupun yo oleh ganjaran padha karo ganjarane kiai. Lha nek memanfaatkan kiai kuala. Ini wayah kiai dimanfaatkan. Karena saya merasa ngapunten jenengan mesti punya anggapan dikit banyak jenengan suhudan ke saya. Paling tidak mau kuwi ancene gajine gratis mesti. Ayo Kang ngomong. Ini dipadano karo ngene-ngene iki. Dipadano karo ngene-ngene iki. Sampeyan mesti suhudan. Oh iki pancene anggone gajine gratis. Saya kalau mau ya yang menawari banyak, bukan hanya banyak travel yang nawari saya, bukan cuma gratis tok, ada fee-nya. Loh iyalah, siapa sih yang nggak kenal lapornya? banyak travel yang nawari. Jadi kan nggak ngerti kok permainan travel itu nawari. Cuman kita dijadikan brand. Dijadikan ikon, narik jamaah, iya. Tapi kan ada fee-nya. Begini oleh apa? Gajah duduk. Nah iya. Nawi ikhlas. Sampeyan koyo melu dadi tim Pak. Yo ngerti-ngerti yo. Nah iya makanya itu saya juga kepengen menjadi bagian dari pelayan jamaah. Itu intinya saya. Anak saya berangkat hari ini. VVIP. Loh iya, anak saya baru berangkat hari ini. Bayar 400 juta. Ini tandanya aku biasanya lek kaji kan ngono ya. Orang kaya sampean kaji orang. Boten guyon. Guyon Pak Dokter. Saya itu orangnya suka ya ini bahasa keakraban saya dengan makanya kadang-kadang orang yang belum pernah dengar omongannya Anwar saya itu ini ngomong cangkem ya. Tapi nek wis kenal ya makin sayang. Kalau udah kenal ya makin sayang. Ini bahasa saya. Jadi kita yang penting nilai hajinya itu bukan dari hajimu itu plus atau min, bukan dari itu. Hajimu mahal atau murah, hotelmu bagus atau hotelmu jelek, dekat dari masjid atau jauh dari masjid, itu nggak ada nilainya di Insya Allah. Justru semakin kangelan semakin gede ganjaran. Lalu ajru bikotri ta'abud dari Gus Mahfud. Iya, semakin kangelan semakin gede ganjarannya. Berarti ngaji plus nang isor nggone Grand Jam kono. Karo sing keleleran ganjarane akeh sing. Bocahnya bagus. Lah iya, maksudnya nek rapate kangelan, berarti yo ganjarane yo ora patek gitu. Iki tak sampeno nggone sing kangelan-kangelan. Lho nggih,
payah tapi nikmat. Nikmat. Nah, terus yang paling penting maneh, ojo kakean protes sampean. Wis sampean wis dipenakno karo pemerintah, wis dipenakno pol fasilitasnya. Dipenakno. Dulu pelayanan Masya Allah, sampean nggak ngerti. Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, awal tahun 2000-an. Rekoso banget mau haji niku. Sampean urung berangkat, urung ke duit waktu kuwi. Daftar. Masya Allah wis dipenakno pol. Makane ngapunten ojo kakean protes. Jadi aku cara dadi petugas sing Mbak ini mangane gak enak ini. Apa mangan wis kentekan. Ini Mbak lampu di kamar mati ini. Tak jawab, bayar piro. Murah kalau enak. Mana pengen enak ngono, ngisor jam-jam. Lah iya, alhamdulillah. Yakin saestu jenengan wis wenakno pol tugas karo pemerintah. Selamat beribadah, sekali lagi persiapkan fisiknya untuk menghadapi inti dari pelaksanaan ibadah haji. Nggih. Ya begadang Bapak-bapak. Kula niku nggih seneng begadang, tapi nek saya istirahat begitu istirahat. Ya niki soalnya banyak kali ketika wukuf niku malah sakit. Dan itu ujian, Bu. Ujian Bapak. Kadang kita wis hati-hati loh, mendekati wukuf iki ono ae. Ketok panganan enak, ketok sambel Masya Allah. Padahal wis mendekati wukuf, akhirnya kono malah sakit, perutnya sakit. Gitu. Ujiannya ono ae. Bener niku. Mergo jenengan disayangi karo Gusti Allah. Ono ae ujian. Sama nilai gak biyen arep daftar haji ujian yo ono ae kaya oleh kaya gak. Karo bojo leren tukaran kan. Ono ae ujian. Baru mau daftar mau berangkat wis ono ae ujian. Ini orang gaji. Bener nih. Ono ae ujian. Arep dadi petugas sih ono ae ujian. Iya petugas sih ono ae ujian. Padahal petugas gak bayar. Untungnya tes lulus ngono ae. Untungnya tes lulusnya mergo ngerpek. Bocorekan Pak Dokter. Nggih. Bocoran. Iku ujiannya Masya Allah. Termasuk Pak Dokter sendiri. Mesti nih. Berat mana? Ya bukan bocoran. Aku nek ngelayani jamaah haji. Bayarannya piro? Ra iso praktek. Prakteknya gratisan bener kalau di rumah berapa? Lah kan gitu. Ini Masya Allah nilai pengabdian yang luar biasa. Nek ikhlas. Iya toh Bu. Insya Allah saya itu pernah sama Kandani. Kalau keluarga itu pernah ke rumah sakit. Ini ruang VIP. Kalau pas meriku dokternya berpayah kontrol. Dokter masuk, gak ono 3 menit Bu. Ditutno perawat. Jadi Pak Dokter diantar perawat dokternya. Selamat pagi Ibu, gimana sudah baikan? Sabar ya, obatnya diminum ya. Terus nutul pisang tok. Tak delok nang tagih ini 2.750.000. Gimana terima? Selamat pagi Ibu, sudah baikan. 2.750.000. Nutul ini tok. 2.750.000. Ayo sampean, sampean moro-moro nutul. Diamuk. Oh, dokter ortopedi ku ngelatih tulang ini dok. Bapak kita diangkat. Ya Bapak ditekan. Gak sampai 1 menit 800.000. Ini dek. Ini kita mesti bantah sekolah larang mesti. Bantah sekolah larang. Lha pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Ilmu. Jadi wong duwe ilmu karo gak duwe ilmu beda. Wong haji duwe ilmu karo gak duwe ilmu beda. Makanya jamaah haji yang paling baik adalah jamaah yang mandiri dan jagano pembimbing. Artinya mandiri itu terus gak jagano wong. Jamaah haji yang terbaik itu adalah jamaah yang mandiri. Bisa mandiri kalau punya bekal ilmu. Wong duwe ilmu karo gak duwe ilmu beda. Wong duwe ilmu ku mulya, gak duwe ilmu remeh. Wong pinter karo wong bodoh nek gak ngerti duwe ilmu karo gak duwe ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang pintar dengan orang bodoh itu enggak sama, omongannya enggak sama, jalannya enggak sama. Melakukannya enggak bodoh. Orang pintar ini melakukannya dikawal.
Kemana-mana. Orang pintar itu mesti kemana-mana ada yang ngawal. Lah nek wong goblok ya kluyur. Gayanya nggak sama. Orang pintar itu gayanya pantes. Ini wong bodoh iki gayane waktu saru. Semuanya nggak sama. Wong pintar itu sering oleh kata-kata monggo. Tapi nek wong bodoh sering oleh kata-kata ojo. Ada kursi kosong, wong pintar teko. Saya tak jadi monggo. Ini wong goblok. Kursi kosong aku tak nggo kene. Ojo. Ada mantan enak, orang pintar datang. Monggo. Ini wong goblok. Aku lesu, aku tak makan. Ojo. Kok wae ngenteni sisa. Bener. Kayak besok misalnya ya wayang Arafah terus nggak ada yang khutbah, khotibnya sakit misalnya, terus ada orang lain, lu kok khutbah? Saya tugas khutbah sakit. Saya kalau tak khutbah nggak jamaah sih. Monggo nggak. Ayo orang goblok. Khutbah ngenteni apa? Aku tak khutbah. Khutbah tak pelorot ya. Nanti kalau orang pintar itu sering dapat kata-kata monggo, saking terhormati. Tapi yang bodoh sering oleh kata-kata ojo. Makanya ini terus bekal ilmu, ilmu yang dengan dapat dari dengan mana itu. Ya ini saja yang saya sampaikan. Terus bejo sama kami. Gratis. Sama enggak roh, cuma hitungannya per menit. Yang ngalang-ngalang dokter aku. Dokter pendapatannya piro sama. Aku terhormat. Dokter itu lah. Dokter yang masya Allah, mentol mangan kaya nih wong gering. Iso bangun ngomong urunan wong gering. Ayo, aku mobil bareng di wong gering. Aku kan wong waras. Apa maneh dokter sing ndongone rumah sakit jiwa. Masyaallah. Sarapan sing nukono wong gendeng. Mobil api urunan wong loro-loro itu. Dokter ya opo mobil api yang urunan wong gering-gering. Bangun omah api dadak wong gering asli. Ayo protes. Ampun, gratisan. Sakingannya. Ikhlas yo ikhlas. Ikhlas yo aturane. Ikhlas yo aturane. Ini tadi sebenarnya nggak masuk agenda. Makanya saya bareng sama Mas Bagus yang kebetulan orang Semarang. Ya asli ini sini nggak masuk agenda. Blas. Kunjungan saya itu ke sektor 606 karena saya kan daerah Bojonegoro. Daerah Bojonegoro, daerah anu. Kak, kenapa jadi DPR? Aku pengen jadi DPR no akhirat kan. Oh iya, Kiai itu kan penyampai aspirasi masyarakat surga. Yang anggota DPR surga, DPR dunia yang pengen. Aslinya sektor yang tadi kunjungan saya itu sana, terus sama Purworejo. Semarang itu gak masuk agenda. Ini gara-gara ini gak masuk agenda. Plus, aku juga gak kepingin ketemu makhluk-makhluk. Yakin apa ketemu saya itu gak nyapa gimana sehat macam-macam enggak. Ketor lah pengen viral. Jadi ini subhanallah ini luar biasa. Ini sing larang. Jadi sampean tak jak guyon ngene iki semangat. Semangat menghadapi Arafah. Semangat. Haji niku seneng. Haji niku seneng. Ngene iki kan ora mikir utang kok. Padahal wis padahal. Apa nih wis mikir oleh-oleh. Ponakanku tak kei opo. Ayo ngono kuwi usah oleh-oleh teman-teman enggak usah ngoyo-ngoyo. Pokoke sampean sing blojone ngene kanggo sampean dhewe sak keluarga. Oleh-oleh itu kok nang Indonesia ya. Wong iki gawane mek gula roki. Sama kayak satu saya rugi sampai saya kehilangan barang. Itu sampai rugi. Gue gula 2 kilo kayak saja tak 1.000.
rugi. Sementing hajinya mabrur. Amin amin amin. Berupaya untuk mendapatkan haji mabrur. Amin. Oh, selfie. Kalau bang ini lah langsung ke status. Nggak statusnya lah. Sampun. Enggak, statusnya mesti. Sampun. Kamu bisa foto bareng dia kapan? Sama-sama nanti ke sini tuh ya. Sampun, mana wes seneng nggih? Seneng wes parah nang Gusti Allah nang tanah haram. Mudah-mudahan ini bukan untuk yang pertama kali. Amin. Jadi mudah-mudahan berikutnya dan berikutnya. Amin. Untuk tanah suci. Dan pun kesana ditengani Gus Mahfud. Kalau yang ngapunten iki isu aku tidak keluyuran karo iki. Tugas negara gak dijak mangan blas. Siap. Ampun dijamu. Ning ndi? Mangan nang kene. Pihak hotel. Oh, pihak hotel. Enak Pak Dokter mangan. Pasiennya masih bonang. Dan bener nikmat. Subhanallah kalau ketemu ngeten ini seneng banget. Kalau sajane ada pengajian terputih-putih pengen nih ngeten iki seakrab ini. Tapi nggak bisa. Soalnya mau ngecok ini kita aku gemes. Ya mesti dikawal bangsur, dikawal polisi saya dicetot ya. Iki udah sungkan nyekot. Kon kula ngapunten sing kataku, masyaallah. Seneng. Ya Allah. Ketemu jenengan luar biasa. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya gak bahaya tak? Untuk seluruh semuanya, guys, subhanallah, I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya piro? Cuma Gus, sehat, lancar, satu puasa, lancar kali sempurna, hasilnya mabrur.